Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rian Dance. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah mitos Situ Lengkong Panjalu. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Situ Lengkong, sesuai namanya merupakan sebuah danau seluas 57,95 hektar. Danau dengan kedalaman berkisar antara 4-6 meter tersebut, istimewanya, juga memiliki sebuah pulau, Nusa, seluas 9,25 hektar yang disebut Nusa Larang atau Nusa Gede. Kondisi alam sekitar Situ Lengkong yang sejuk khas daerah pegunungan dan jauh dari polusi, menjadikan pengunjung dapat betah berlama-lama berdiam di kawasan konservasi tersebut. Selain itu, pengunjung bisa mengelilingi dan melihat keseluruhan keindahan alam Situ Lengkong dengan menyewa perahu yang bersandar di tepi dermaga. Fasilitas yang terdapat di objek wisata Situ Lengkong antara lain, tempat parkir, perahu, toilet dan masjid. Di sekitar danau, juga banyak dijual cenderamata dari bambu, aneka bordir unik, gelang kayu, terasi udang asli, makanan tradisional Sunda, dan banyak oleh-oleh khas. Di balik keindahannya, Situ Lengkong menyimpan banyak cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat dan diyakini oleh mereka sampai sekarang. Sebagai tempat berziarah. Selain sebagai wisata alam, Situ Lengkong juga merupakan wisata ziarah. Di sana terdapat makam leluhur setempat yang selalu ramai didatangi oleh para peziarah yang berasal dari sekitaran Ciamis bahkan dari luar kota. Biasanya mereka berziarah ke makam kuno Prabu Haryang Kancana Putra Sang Hyang Boros Ngora. Terdapat museum. Namanya Museum Bumi Alit, di mana di sana tersimpan benda-benda purbakala seperti menhir, batu pengsucian, batu penobatan serta naskah-naskah dan pekakas peninggalan milik raja-raja Panjalu masa lalu, antara lain berupa pedang, cis dan genta, lonceng kecil, peninggalan Prabu Sang Hyang Boros Ngora. Nusa Gede atau Nusa Larang yang merupakan pusat kerajaan Panjalu. Di tengah Situ Lengkong terdapat sebuah pulau kecil bernama Nusa Gede. Konon, Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan kerajaan Panjalu, selain juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di sini juga terdapat makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjalu yang sampai sekarang dikeramkan oleh masyarakat Panjalu. Air danau yang berasal dari percikan air Zam-Zam. Konon, air danau Situ Lengkong tercipta dari tetesan air Zam-Zam yang dibawa dari Tanah Suci. Setelah bertahun-tahun belajar agama di Tanah Arab, Boros Ngora, yang kini telah beragama Islam, berniat kembali ke Panjalu. Untuk membuktikan bahwa pengetahuan agamanya telah mumpuni, sang guru mensyaratkan harus membawa air Zam-Zam ke dalam keranjang yang berlubang-lubang. Setelah sampai di Panjalu, air Zam-Zam tersebut kemudian ditumpahkan ke lembah bernama Lembah Pasir Jambu. Ajaib! Lembah tersebut kemudian bertambah banyak airnya dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. Dihuni makhluk gaib sejenis naga. Menurut mitos yang beredar turun-temurun dari mulut ke mulut di masyarakat Panjalu, Situ Lengkong dihuni oleh makhluk gaib berbentuk ular besar dan panjang menyerupai seekor naga. Makhluk gaib tersebut diyakini masyarakat sebagai sosok penjaga Situ Lengkong. Keberadaan makhluk tersebut memang diyakini oleh masyarakat sebagai pelindung, jikalau ada manusia yang ingin berniat jahat untuk merusak keasrian Situ Lengkong Panjalu. Kisah harimau jadi-jadian. Dalam kisahnya, kedua harimau bernama Bombang Larang yang jantan dan Bombang Kencana yang betina ini sebenarnya adalah manusia dan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Si kembar Bombang ini lahir di Panjalu dan saat remaja, mereka berguru kepada orang sakti. Namun sayang, keduanya melanggar aturan guru mereka dengan mandi di kolam atau mata air yang jernih berisi aneka ikan. Si kembar Bombang ini berubah jadi harimau.
Kedua harimau ini lantas diurus oleh Raja Panjalu saat itu dan Maung Panjalu berjanji akan menjaga kelestarian alam serta memangsa mereka yang merusak alam. Sejak saat itu sampai sekarang, jika warga di sekitar Panjalu merasa melihat harimau di hutan, mereka akan beranggapan itu adalah harimau jadi-jadian Bombang Larang dan Bombang Kencana yang sedang berpatroli. Upacara Nyangku. Untuk menghormati leluhur Panjalu, maka sampai saat ini warga keturunan Panjalu biasa melaksanakan upacara adat yang disebut Nyangku. Acara ini dilaksanakan setiap bulan Maulud dengan cara membersihkan benda-benda pusaka yang disimpan di bumi alit.